Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32-PJ-2015, pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh 21. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16-PJ-2016 atau Peraturan Materi Keuangan Nomor 101-PMK.010-2016 dan 102-PMK.010-2016 dan peraturan undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Komponen perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto PPh 21. Yang kedua, pengurangan penghasilan bruto. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, tarif PPh pasal 21. Penghasilan bruto PPh 21 merupakan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam penghasilan bruto diantaranya penghasilan rutin atau gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Sedangkan tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Kemudian yang kedua, penghasilan tidak rutin. Yang termasuk ke dalam penghasilan tidak rutin contohnya seperti bonus, THR, dan uang lembur. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, jaminan kecelakaan kerja. Iuran jaminan kecelakaan kerja dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko. Yang pertama, kelompok 1. Premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Yang kedua, kelompok 2. Premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Yang selanjutnya, jaminan kematian. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Yang selanjutnya, jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan. Tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan, yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Yang selanjutnya, tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. Yang selanjutnya, tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada.
Selanjutnya, pengurangan penghasilan bruto merupakan biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya biaya jabatan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-PJ/PJ/2016 menetapkan biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang selanjutnya, biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Yang selanjutnya, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Yang termasuk iuran BPJS yang dibayarkan karyawan yaitu jaminan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%. Yang selanjutnya, jaminan pensiun. Jaminan pensiun atau JP berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3% yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Yang terakhir, jaminan kesehatan. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%. Kemudian tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu, ditentukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Berikut tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Kemudian wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahun di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Berikut tarif PTKP berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan PMK Nomor 101-PMK.010/2016. Yang pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang terakhir, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Contoh soal PPh pasal 21, pegawai tetap yang resign. Sulistyo Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulistyo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun untuk pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama, Sulistyo Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penghitungan PPh 21 awal. Diketahui gaji bruto 1 bulan sebesar Rp6.500.000. Kemudian pengurangan penghasilan bruto yang pertama untuk biaya jabatan 5% dari gaji bruto. Berarti 5% dikali 6.500.000 hasilnya Rp325.000. Yang kedua, pengurangan penghasilan iuran pensiun sebesar Rp100.000. Jadi Rp6.500.000 dikurangi Rp425.000 dari hasil penjumlahan pengurangan penghasilan bruto. Hasilnya sama dengan Rp6.075.000. Penghasilan neto 1 bulan berarti Rp6.075.000. Untuk penghasilan neto 1 tahun yaitu Rp6.075.000 dikali 12 dari jumlah bulan sama dengan Rp72.900.000. Yang selanjutnya, penghitungan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak selama setahun. Diketahui untuk wajib pajak pribadi PTKP-nya sebesar Rp54 juta. Lalu, penghasilan neto untuk 1 tahunnya dikurangi wajib pajak pribadi. Jadi, Rp72.900.000 dikurangi 54 juta. Untuk pajak penghasilan kena pajak setahun nilainya sebesar Rp18.900.000. Untuk PPh 21 terutang yaitu 5% dikali Rp8.900.000 sama dengan Rp945.000. Kemudian PPh pasal 21 bulan September Rp945.000 dibagi 12 sama dengan Rp78.750. Yang selanjutnya perhitungan kembali PPh 21 pada bulan resign. Perhitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja di PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 sampai dengan bulan September 2016 dilakukan pada saat berhenti kerja. Diketahui gaji Januari sampai dengan September yaitu 9 dikali Rp6.500.000 sama dengan Rp58.500.000. Yang selanjutnya pengurangan gaji 9 bulan. Yang pertama, biaya jabatan. 5% dikali Rp58.500.000 sama dengan Rp2.925.000. Yang kedua, pengurangan gaji 9 bulan iuran pensiun. 9 dikali 100.000 sama dengan Rp900.000.
Jadi jumlah pengurangan gaji 9 bulannya yaitu Rp3.825.000. Jadi untuk penghasilan neto selama 9 bulan sama dengan Rp58.500.000 dikurangi Rp3.825.000 sama dengan Rp54.675.000. Selanjutnya, penghitungan PTKP setahun. Untuk wajib pajak pribadi, PTKP-nya 54 juta. Jadi Rp54.675.000 dikurangi 54 juta. Hasilnya yaitu Rp675.000 untuk pajak penghasilan kena pajak selama 1 tahun. Selanjutnya untuk PPh 21 terutang setahun, 5% dikali 675.000 sama dengan Rp33.750. Jadi PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan September yaitu Rp33.750. Selanjutnya PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016 yaitu 8 dikali Rp78.750 sama dengan Rp630.000. Untuk PPh pasal 21 yang lebih dipotong yaitu Rp630.000 dikurangi Rp33.750 sama dengan Rp596.250 dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sekian penjelasan mengenai PPh 21 untuk pegawai yang resign. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.